Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, kepada jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tundukkan hati-hati kita semua untuk berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Itulah jalan tauhid dan jalan berittiba, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pula atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan hati kita sehingga mencintai kebaikan, berusaha mewujudkan ketaatan dan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk di dalam apa yang akan dijelaskan oleh penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala, maka kita akan buka dengan nasihat untuk kita semua bahwa apa saja yang Allah telah syariatkan di dalam agama ini, baik di dalam perintah-perintahnya maupun di dalam larangan-larangannya, maka tidaklah Allah tetapkan kecuali itu untuk kebaikan hamba-hambanya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, ketaatan kita di dalam menjalankan perintah-perintahnya, sebagaimana Allah juga tidak butuh kita meninggalkan larangan-larangannya. Tapi kitalah yang butuh untuk mewujudkan ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang harus menjadi keyakinan kita pula bahwa ketaatan dan ketundukan kita itu buahnya tidak hanya kelak di yaumil akhir, di negeri akhirat di sana, tapi buah dari ketaatan kita baik di dalam menjalankan perintah-perintahnya maupun menjauhi setiap larangan-larangannya, maka buahnya pun akan kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Dan ini adalah termasuk di antara salah satu dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah, Allah balas pula di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bukan hanya kelak yang Allah simpan pahalanya di yaumil qiyamah, akan tapi Allah balas dan segerakan pahalanya di dunia ini. Dan itu pula lah apa yang menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupannya di dunia ini. Kapan seorang hendak mencari kebahagiaan yang hakiki, maka tidak ada jalan yang lain selain dia mewujudkan ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang menginginkan ketenangan di dalam kehidupannya, ketentraman di dalam jiwanya, kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam kehidupannya, maka tidak ada jalan yang lain selain kita cari sebab kebahagiaan itu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana apa yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Kenapa mereka begitu mudahnya meninggalkan perintah Allah, begitu mudahnya terjerumus dalam larangan-larangannya? Karena kebanyakan mereka menganggap bahwa balasan dari amal ketaatan itu hanya kelak di yaumul qiyamah. Dan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka tidak mengetahui Allah pun akan membalas ketaatan kita, ketundukan kita, kepayahan kita, keletihan kita di dalam menjalankan ibadah, kemudian bersabarnya kita di dalam menjauhi larangan, perbuatan dosa-dosa. Allah pun akan segerakan balasannya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana apa yang sudah banyak dijelaskan oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dari akibat-akibat perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keburukan-keburukan, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan Allah itu akan Allah segerakan pula di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan ini hal yang harus menjadi keyakinan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam beberapa ayat-ayatnya. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu berada di dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat keburukan, dosa, maka dia berada di dalam kesengsaraan. Berkata Al-Imam Al-Qayyim di dalam penjelasan beliau yang sudah berlalu, janganlah kalian menyangka bahwasanya balasan itu hanya didapatkan kelak di yaumil qiyamah. Tetapi balasan itu adalah balasan yang juga Allah segerakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik. Kemudian di penjelasan beliau yang terakhir, beliau menjelaskan besarnya dosa dari perbuatan zina. Maka ketika seorang wanita yang dizinai itu adalah orang yang mempunyai hubungan kedekatan, maka akan semakin bertambah atau terkumpul sekian banyak dosa di dalamnya. Kata beliau, fa in kana al-jaru akhan aw qariban min aqaribihi in dhamma ila dhalika qati'atur rahmi. Jika tetangganya itu tetangga yang istrinya dia zinai adalah saudaranya sendiri atau kerabatnya, maka terkumpul di dalam perbuatan dosa itu ditambah dengan qati'atur rahmi, itu memutus tali silaturahmi. Fayutadha'afu al-ismu lah, maka akan dilipat gandakan dosa baginya. Fa in kana al-jaru ghaiban
Lebih-lebih lagi di sini. Maka jika tetangganya itu ghaiban, orang yang sedang pergi, suaminya pergi, istrinya di rumah, kemudian datang laki-laki yang jahat menzinai istrinya dalam keadaan suaminya itu pergi, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah, kas-shalah, seperti salat jamaah, wa talabil ilmi, menuntut ilmu, wal jihad, dan berjihad, tadha'afa lahul ismu, semakin berlipat-lipat besarnya dosanya untuknya. Hatta inna zaniya bi imra'atil ghazi fi sabilillah, hingga sesungguhnya orang yang menzinai terhadap seorang istri dari suami yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yuqafu lahu yaumal qiyamah, maka akan ditegakkan, diberdirikan kelak pada hari kiamat. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada suaminya itu, khudh min hasanatihi ma syi'ta, ambil pahala-pahala kebaikannya itu semaumu. Artinya suami yang istrinya tadi dizalimi, maka dikatakan kepadanya, ambil dari pahala-pahala kebaikannya itu semaumu. Itu pahala-pahalanya orang yang berbuat zina tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama dhannukum, maka apa persangkaan kalian? Ma dhannukum annahu yatruku lahu min hasanat, apa persangkaan kalian bahwasanya dia itu akan meninggalkan untuknya pahala-pahala kebaikannya? Artinya apakah kalian akan menyangka dia itu akan meninggalkan, menyisakan pahala-pahala kebaikannya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad hukima fi ayu khada minha ma syaa, yang sungguh telah dihukumi baginya untuk boleh mengambil dari kebaikan-kebaikan pahalanya itu apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau. Ala syiddatil hajah, dalam keadaan pada saat itu berada di atas butuhnya, ila hasanatin wahidah, kepada satu pahala kebaikan, haitsu la yatrukul abu libnihi, di mana kelak seorang bapak itu dia tidak akan mau meninggalkan satu kebaikan untuk anaknya. Artinya urusan di yaumil qiyamah itu sudah nafsi-nafsi, sudah semuanya sudah memikirkan dirinya sendiri. Suami tidak memikirkan istrinya, istri tidak memikirkan suaminya. Itu ketika apa? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika ditimbang amal-amalnya, ketika mendapatkan catatan-catatan yang berterbangan menuju kepada pemiliknya masing-masing, ketika melewati jembatan sirat, maka tidak ada seorang pun yang memikirkan kecuali dirinya sendiri. Tidak ada ceritanya seorang bapak pada saat itu memikirkan anaknya, suami memikirkan istrinya, istriku di mana. Itu nanti kejadiannya. Kalau sudah diputuskan, apakah seorang hamba itu sudah masuk ke dalam surga atau ke neraka, baru mereka akan mencari, di mana anakku sekarang, di mana istriku sekarang, di mana teman-temanku sekarang, di mana fulan yang dulu bersamaku belajar ngaji duduk, di mana fulan yang dulu mengajariku kebaikan, maka baru dipikirkan setelahnya. Tapi pada saat itu, di saat-saat kegoncangan seperti itu, maka tidak ada seorang bapak pun yang akan membiarkan satu pahalanya saja diberikan pada anaknya. Semua memikirkan dirinya sendiri. Wala sadiqu li sadiqihi, dan juga tidak ada seorang teman yang memikirkan temannya. Dia rela untuk memberikan satu pahala untuk temannya, haqqan yajibu alaihi, yang dia berhak untuk mendapatkannya. Fa in ittafaqa an takuna al mar'ah, kemudian kata beliau, maka jika
berkesesuaian atau menetapi, kalau bahasa kita mengepasi, antakunal mar'ah rahiman, bahwasanya wanita itu yang dia zinai adalah apa namanya, mahramnya dia sendiri, minhu darinya, indafa ila dalika qati'atu rahimiha, maka akan terkumpul pada perkaranya itu, yaitu dosa-dosanya itu, ditambah dosa lagi dia memutuskan tali silaturahmi kepadanya. Fa in ittafaqa ayyakuna zani, maka jika orang yang berzina itu adalah seorang yang muhsanan, orang yang sudah pernah menikah, kana ismu a'zam, maka dosanya lebih besar lagi. Fa in kana syaikhan kana a'zamu isman, dan jika orang yang berzina itu orang yang sudah tua, maka dosanya itu lebih besar lagi. Dan ini ada ancaman tersendiri di mana disebutkan di dalam hadisnya, wa huwa ahadus salasah, orang yang sudah tua kok berzina, maka dia itu adalah salah satu dari 3 orang alladzina la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kalau ada orang yang sudah tua kok dia tetap berzina, masih berani berzina, maka dia akan menjadi salah satu dari 3 orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Fa in iktarana bidzalika ayakuna fi syahril haram aw baladin haram aw waqtin mu'azzamin indallah, maka jika perbuatan zinanya itu beriringan atau bertepatan dengan waktu fi syahrin haram, di bulan-bulan haram, au baladin haram, atau di negeri haram, yaitu di mana? Di Mekah dan Madinah, au waqtin muazzam, atau waktu yang diagungkan di sisi Allah. Seperti apa? Seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau di malam Lailatul Qadar, atau di 10 malam yang terakhir, atau 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian khususnya di malam Lailatul Qadar, ka awqatis salat, seperti waktu-waktu salat, wa awqatil ijabah, atau waktu-waktu ijabah, seperti sepertiga malam yang terakhir, tadha'afal ismu, maka dosanya akan semakin berlipat ganda lagi. Karena sebagaimana kaidah, ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu amalan kebaikan di waktu-waktu yang khusus, maka sebaliknya orang yang melakukan dosa di waktu itu, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Seperti malam Lailatul Qadar, orang tidak mengisinya dengan ketaatan, tidak memanfaatkan untuk mencari pahala, tapi malah dia isi dengan dosa, maka dosanya itu akan berlipat ganda, sebagaimana Allah melipat gandakan pahala di malam Lailatul Qadar. Sama ketika seseorang berada di tanah haram, di Masjidil Haram, ya, kalau di Masjidil Haram kok terjadi dosa? Mungkin tidak? Mungkin. Orang yang tawaf di sekitar Ka'bah itu, ya namanya kasus pencurian itu sudah biasa. Bayangkan, di sekitar Ka'bah orang pada tawaf itu terjadi kasus pencurian itu sudah biasa. Jangan dianggap itu tempat seperti itu tidak ada dosa sama sekali. Sebagaimana di Masjidil Haram, ya, kalau di Masjidil Haram mungkin dosa-dosa yang kadang tidak disadari adalah amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Nabi-Nya. Baik ketika tawafnya, sa'inya, salatnya, zikir-zikir mereka, bahkan kadang ada kesyirikan dilakukan di sana. Kalau ini dikaitkan dengan amalan. Tapi ada juga perbuatan dosa yang semua manusia, orang-orang yang berakal itu mengetahui itu adalah perbuatan dosa, dan itu kadang juga dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Baik.
Wa ala hadza fa'tabir mafasidadz dzunub. Maka berdasarkan hal ini, fa'tabir, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran, mafasidadz dzunub, terhadap kerusakan-kerusakan atau keburukan dari dosa, wa tadha'ufa darajatiha, dan berlipat-lipat, bertingkat-tingkat dari derajatnya, fil ismi wal uqubah, di dalam dosa dan hukumannya. Wallahul musta'an, dan Allah adalah tempat kita untuk meminta pertolongan. Baik. Ini selesai penjelasan beliau dikaitkan dengan bab yang sebelumnya. Baik. Kemudian faslun, beliau menjelaskan satu pembahasan yang baru, al-qada'u li ifsadil amwal, berkaitan dengan hukuman memotong tangan dikarenakan dosa merusak harta atau mengambil harta yang bukan haknya. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa ja'ala subhanahu al-qata'a bi'izai ifsadil amwali alladhi la yumkinu al-itirazu minhu. Yaitu apa? Allah jadikan hukuman memotong tangan, hukuman potong tangan, bi'izai ifsadil amwal, sebagai balasan karena merusak harta atau mengambil harta yang bukan haknya. Alladzi la yumkinu al-itirazu minhu, yang tidak mungkin untuk bisa menjaga dari perbuatan mencuri itu. Li'annahu ya'khudul amwala fil ikhtifa. Karena namanya mencuri itu adalah mengambil harta ketika dalam keadaan tidak diketahui orang lain atau dalam keadaan tersembunyi. Wa yankubu dawra dan apa, menerobos atau masuk tanpa izin rumahnya orang lain. Wa yatasawwaru min ghairil abwab, yang dia masuk tidak melewati pintunya, artinya tidak melalui izinnya. Fa huwa kasinur wal haya, sebagaimana seekor kucing, wal haya, dan ular, allati tadkhulu alaika min haitsu la ta'lamu, yang binatang-binatang seperti itu biasanya masuk ke rumahmu dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Falam tartafi'u mafsadatu sariqatihi ilal qatli, dan kerusakan atau keburukan dari perbuatan mencuri itu belumlah bisa diangkat untuk disamakan dengan perbuatan membunuh. Wala tandafi'u bil jildi, dan juga tidak cukup untuk menjadikan orang itu jera takut kalau cuma sekedar hukumannya apa? Dengan dicambuk. Fa asanu ma dafa'at bihi mafsadatahu, atau fa asanu ma dufi'at bihi mafsadatuhu ibanatul udwi, maka hukuman yang paling baik untuk bisa mencegah perbuatan kejahatan itu adalah dengan menghilangkan anggota badan alladzi yatasallatu bihi alal jinayah, yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Wa ja'alal jilda dan Allah menjadikan al-jilda, hukuman cambuk, bi'izai ifsadil uqul, itu untuk balasan karena perbuatan merusak akal. Hukuman apa? Cambuk itu untuk balasan atau sanksi dari perbuatan merusak akal. Jadi maksud merusak akal ini apa? Minum khamar. Ya, kalau minum khamar itu hukumannya adalah hukuman cambuk. Wa tamzikil a'radi, dan juga apa? Merusak atau merobek, mengoyak
kehormatan orang lain bil qadfi, dengan tuduhan. Seperti menuduh zina. Menuduh zina akan tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka ini dikatakan orang yang merusak, mengoyak kehormatan orang lain. Maka hukuman seperti ini, hukumannya adalah apa? Adalah dengan mencambuknya. Kalau menuduh itu berapa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maka cambuklah mereka itu, orang-orang yang menuduh berzina tapi tanpa bukti, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dengan 80 kali cambukan, dan janganlah kalian menerima persaksian mereka selamanya. Ini hukuman bagi orang yang menuduh zina. Adapun orang yang minum khamar itu hukumannya berapa kali? 40 kali. Kemudian fadarat uqubatuhu subhanahu asy-syar'iyyatu, maka hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang diatur di dalam syariat itu beredar. Fadarat itu beredar, berkisar ala hadil anwa'i salasah, berkisar pada hukuman dari 3 macam hukuman ini, yaitu apa? Al-jildu, dicambuk, kemudian al-qat'u, dipotong, kemudian al-qatlu atau al-qisas, dengan apa? Membunuhnya. Kama darat al-kafarat ala salasati anwa', sebagaimana berkisarnya kafarah dari kesalahan-kesalahan kalau kita melakukan pelanggaran, itu berkisar pada 3 macam. Jadi seperti hal yang berkaitan. Di sini disebutkan al-itqu wa huwa a'laha. Apa al-itqu? Membebaskan budak. Dan ini yang paling tingginya. Jadi kalau hukuman membunuh dengan sengaja itu qisas, kalau tidak dimaafkan, dihilangkan jiwanya. Kalau hukuman kafarah yang paling tinggi adalah apa? Adalah dengan membebaskan budak atau membebaskan jiwa. Yang satu menghilangkan jiwa, yang satu membebaskan jiwa dari perbudakan sehingga dia menjadi seseorang yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah wal it'am. Yang kedua adalah memberikan makan. Kemudian yang ketiga adalah asyam, yaitu berpuasa. Baik. Kemudian kata beliau aqsamuz dzunub. Sekarang membahasanya macam-macam dari dosa. Summa innahu subhanahu ja'ala adz-dzunuba salasata aqsam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dosa-dosa itu menjadi 3 macam. Qisman fihi al-haddu. Macam yang pertama itu ada padanya hukuman had. Hukuman had itu hukuman yang diatur oleh syariat. Seperti yang kita sebutkan tadi ada 3. Fahada lam yushra' fihi kafaratun. Maka hukuman seperti ini, dosa seperti ini tidak disyariatkan padanya hukuman kafarah. Iktifaan bil had, karena sudah mencukupinya dengan hukuman had. Jadi tidak ada kafarah tapi cukup dengan hukuman had saja, atau hukuman pidana istilahnya. Baik. Kemudian wa qisman, macam yang kedua, lam yurattib alaihi haddan, apa yang tidak ditetapkan padanya had, fa syuri'a fihi al-kafarah, dan disyaratkan padanya itu sekedar kafarah. Jadi tidak ada hadnya. Kalau ada pelanggaran seperti ini, dosa seperti ini, tidak ada hadnya, tidak ada pidananya, tapi hanya hukumannya apa? Kafarah. Apa contohnya? Kata beliau kal wat'i fi nahari Ramadan. Seperti apa? Apa wata'? Jima di siang hari bulan Ramadan. Maka jima di siang hari bulan Ramadan itu perbuatan dosa, karena dilarang di dalamnya. Dilarang di dalam bulan Ramadan itu seseorang melakukan hubungan istri di siang hari. Kapan seseorang melanggar, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama,
Di antara dosanya, karena orang yang melakukan seperti ini dikatakan telah intihaku hurmati Ramadan. Dia telah merusak kemuliaan atau kehormatan dari bulan Ramadan. Meskipun secara asalnya itu dibolehkan ketika keadaan di luar dari bulan Ramadan. Kemudian wal wat'u fil ihram. Kalau berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka apa kafarahnya? Yang pertama apa? Bebaskan budak. Kemudian yang kedua, memberi makan berapa? 60 orang miskin. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak punya harta, baru apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia berpuasa dulu ya. Bebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian apa yang ketiga, dia beri makan. Kalau dia tidak mampu berpuasa, dia beri makan 60 orang miskin. Dan ini dijelaskan oleh para ulama di dalam pembahasan fikihnya. Ya, tidak boleh misalkan ada seorang yang kaya, dia punya budak yang banyak. Siang hari di bulan Ramadan dia ingin mendatangi istrinya. Tidak apa-apa, budak saya banyak juga. Ini tetap tidak boleh. Dia tetap apa? Berdosa. Meskipun dia bisa membayar kafarah, dia tetap apa? Berdosa. Baik. Kemudian wal wat'i fil ihram. Dia melakukan hubungan suami istri di waktu ihram. Waktu ihram itu artinya ketika seorang sudah berniat untuk umrah atau haji, dia sudah melewati miqat, sudah berniat, sudah memakai baju ihramnya. Ini namanya orang yang berihram. Maka di antara larangannya adalah tidak boleh bagi dia untuk mendatangi istrinya sampai tahallul, sampai menjadi halal apa-apa yang dilarang ketika ihramnya. Ayo. Kalau dia melakukan ini, maka dia harus membayar kafarah. Kemudian wadzihar. Apa zihar? Zihar itu dari kata punggung, az-zuhru, yaitu ketika seorang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Yang dia niatkan dengan ucapannya itu bahwasanya dia mengharamkan bagi dirinya untuk menggauli atau mendatangi istrinya, untuk berjima dengan istrinya. Dia haramkan dirinya untuk berjima dengan istrinya. Maka seperti ini juga tidak boleh. Maka kapan seorang melakukan seperti ini? Dia diberi 2 pilihan. Dia bayar kafarah, kemudian dia rujuk istrinya kembali, atau dia ceraikan istrinya. Baik. Kemudian yang lainnya wa qatlil khata', membunuh karena tidak sengaja. Maka ini juga hukumannya kafarah, atau diistilahkan dengan dia, denda. Kemudian wal hansu fil yamin, yaitu apa? Melanggar di dalam sumpahnya. Wa ghairi dzalika, dan selain dari hal tersebut. Sama berkaitan dengan sumpah. Maka janganlah seseorang itu bermudah-mudahan di dalam sumpahnya. Artinya tidak boleh karena sedikit-sedikit marah, emosi, jengkel, kemudian dia bersumpah. Maka seperti ini hal yang dicela. Seseorang membanyakkan untuk bersumpah. Dan kapan? Ketika dia membatalkan sumpahnya itu adalah perkara yang lebih baik, maka kata para ulama hukumnya bisa menjadi wajib. Misal apa? Dia bersumpah untuk tidak bicara dengan saudara kandungnya. Ini namanya memutus tali silaturahmi. Atau tidak bicara kepada orang tuanya, malah tidak bicara kepada anaknya, maka ini namanya memutus tali silaturahmi. Dan kapan dia sudah terlanjur bersumpah,
Maka karena itu adalah sumpah dosa, dia harus membatalkannya. Dan ketika dia membatalkan, maka harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama, bebaskan budak. Yang kedua, dia beri makan 10 orang miskin. Yang ketiga, dia beri pakaian 10 orang miskin. Baru kalau dia tidak mampu tiga-tiganya ini, boleh bagi dia untuk berpuasa 3 hari. Jadi hal seperti ini bukan perkara yang ringan. Dan mungkin bisa jadi ada sebagian di antara kita yang dulu pernah bersumpah. Nah, diingat-ingat itu. Misal pernah bersumpah, saya tidak akan pernah melakukan perbuatan ini lagi demi Allah misalkan. Ini sudah sumpah. Kapan dia langgar, maka dia wajib membayar kafarah. Dia wajib membayar kafarah. Selama dia tidak bayar kafarahnya, maka itu terhitung hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara seperti itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk memaafkan, mengampuni, maka Allah akan ampuni. Kalau tidak, maka Allah akan azab disebabkan karenanya. Baik. Kemudian wakisman yang ketiga, lam yurattib alaihi haddan wala kafaratan. Allah tidak menetapkan padanya itu ada hukuman had dan juga tidak ada kafarahnya. Wa huwa nau'ani, dan itu ada 2 macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, maka al-wazi'u anhu tabi'iyan, apa yang mendorong untuk melakukan dosa itu yang sifatnya tabi'i, yang kebanyakan manusia itu tidak suka, kebanyakan manusia tidak mau melakukannya. Seperti apa? Ka'aklil adhirah, seperti orang yang makan kotoran. Itu dosa. Ya, karena apa? Karena perkara itu memudaratkan dirinya. Sedangkan Rasul SAW mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh seorang membahayakan dirinya maupun orang lain. Maka seperti ini ada hukumannya. Kalau ditegakkan di dalam pemerintahan yang hukum-hukum Allah itu ditegakkan, maka ada hukumannya, agar tidak memberikan contoh yang buruk kepada yang lainnya. Kemudian wasyurbil baul, kata beliau contohnya meminum air kencing. Ya, repotnya ada sebagian orang malah menjadikannya sebagai terapi minum air seni. Ya, karena ada kandungan zat-zat yang bisa dijadikan sebagai obat katanya. Tapi boleh tidak berobat dengan meminum air kencing? Jawabannya apa? Tidak boleh. Ya, karena Allah tidak akan pernah menjadikan obat itu dalam perkara yang najis. Allah tidak akan pernah menjadikan obat itu dalam perkara yang najis. Meskipun itu ada manfaatnya. Meskipun ada manfaatnya, tapi Allah tidak akan jadikan obat itu dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang ada di sebagian masyarakat kita, berobat dengan apa? Makan tokek. Ya, tokek halal atau haram? Nah, haram. Ya, karena dia menjijikkan, istighdar. Demikian juga makan ular. Itu sifatnya panas. Dia bisa menjadi sebab dengan izin Allah itu mengobati penyakit-penyakit kulit dan sebagainya. Nah, ini banyak sebagian orang-orang melakukannya. Baik. Waddam, kemudian juga minum darah atau makan darah. Ya, kalau di masyarakat kita sudah jadi makanan, namanya saren atau dideh. Nah, boleh makan makanan seperti ini? Tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, innama haramallahu alaikum al-maitah wad-dam. Satu al-maitah yaitu bangkai, kemudian ad-dam ditafsirkan maknanya di ayat yang lain ad-dam masfuh, dam yang dialirkan. Artinya darah, kalau misalkan ada orang yang menyembelih, itu darahnya ditampung, dialirkan. Nah, ini yang tidak boleh.
Tapi semisal kita makan ayam kok masih ada tersisa darahnya di dalamnya itu, maka masih tetap boleh dimakan. Karena itu bukan darah yang dialirkan, bukan dam masfuh. Baik. Dan itu sifatnya tabak. Sifatnya mengikuti makanan yang utama. Baik. Maka ini tidak ada hukuman had, tidak ada hukuman kafarah. Tapi dia apa? Dia mungkin sifatnya hukuman takzir yang diatur misalkan oleh penguasanya, atau sekedar nasihat. Baik. Kemudian wasani yang kedua, makanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rutiba alayil haddu. Apa yang kerusakannya itu lebih rendah daripada kerusakan apa yang diakibatkan oleh hukuman had. Baik. Jadi dia biasanya sesuatu yang menjadi wasilah sebab terjatuhnya seseorang kepada perbuatan yang haram. Seperti di sini disebutkan kata beliau kan nadhar. Apa nadhar? Nadhar itu memandang. Ya kalau di zaman sekarang mungkin sudah dianggap hal yang biasa. Tapi di zaman dulu, di zaman masih tersebarnya kebaikan, apalagi di zaman para sahabat, ya, jangan sekali-kali memandang wanita dengan pandangan syahwat, atau dia memandang lama-lama. Maka seperti itu dianggap perkara aib yang seseorang itu bisa dicela karenanya. Taib. Kemudian apa? Wal qublah. Apa? Dengan menciumnya. Wal lamsi, dengan memegangnya, menyentuhnya. Wal muhadasati, dan dengan apa? Mengajak bicara, ngobrol. Wanita-wanita yang bukan mahramnya tanpa ada hajah. Ya masih dalam keadaan sekarang ini ya sudah berbeda. Sudah berbeda. Wasariqati falasin, atau mencuri harta yang sedikit, tidak banyak. Wa nawidzalika, dan selain dari hal tersebut. Maka seperti ini juga tidak ada had dan juga tidak ada kafarahnya. Baik. Kemudian kata beliau, al-kafaratu fi salasati anwa. Hukuman-hukuman kafarah itu ada 3 macam. Wa syara' al-kafarat fi salasati anwa, dan Allah mensyariatkan hukuman-hukuman kafarah itu pada 3 macam. Ahadiha, yang pertama, makana mubahal asli, apa yang asalnya itu hukumnya mubah atau boleh. Jadi asalnya perbuatan itu boleh tapi dilarang di waktu-waktu tertentu. Summa firido tahrimuhu, kemudian ditetapkan pengharamannya. Fabasyarahu fil halati allati urido fiha tahrim, maka kemudian dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan atau di saat diharamkan atau ditetapkan keharaman dari perbuatan itu. Kalau wata'i fil ihram wasiyam, yang tadi sudah kita sebutkan, seperti mendatangi istri di waktu ihram dan juga di waktu puasa, yaitu puasa Ramadan. Karena kalau puasa sunnah tidak ada hukumannya. Jadi kalau ada seorang yang puasa sunnah kemudian dia ingin batalkan karena ingin mendatangi istrinya, maka tidak ada kafarah. Karena secara asal ibadah sunnah itu boleh dibatalkan. Meskipun ada sebagian para ulama yang berpendapat tidak boleh dibatalkan kecuali dengan udzur. Baik. Kemudian watartuhu, dan sisi yang lain, al-wad'u fil haidi wan nifas, yaitu menjimai istrinya di waktu haid dan di waktu nifas. Mendatangi istri di waktu haid dan di waktu nifas itu perbuatan dosa. Bi khilafil wad'i fid dubur, berbeda dengan mendatangi istri di duburnya. Kalau ini haramnya di waktu tertentu atau di semua waktu? Di semua waktu. Walihada kana ilhaqu ba'dil fuqaha lahu bil wad'i fil haid la yasihu. Dan oleh karena inilah ketika mengikutkan
Itu sebagian para ahli fikih itu mengikutkan dosa mendatangi istri di dubur itu dengan apa? Disamakan, dikiaskan dengan mendatangi istri di waktu haid. La yasihu, itu tidak sah atau tidak benar, karena dosanya berbeda. Dosanya berbeda. Yang ini dosa perbuatan yang diharamkan selamanya, adapun yang satunya diharamkan pada waktu-waktu tertentu saja. Fa innahu la yubahu lahu fi waqtin duna waqtin. Maka sesungguhnya mendatangi istri pada dubur itu tidak dibolehkan baginya di semua waktu. Fa huwa bimanzilati talawwuti, dan itu seperti keadaan atau kedudukan dosa melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu apa? Perbuatan homoseksual, wa syurbil muskir, dan minum minuman yang memabukkan. Maka semuanya diharamkan di semua waktu, bukan waktu-waktu tertentu saja. Baik. Kemudian an-nau' tsani, yang kedua, ma aqadahu lillahi min nadrin au billahi min yamin. Kalau yang tadi itu hukumnya asalnya mubah, kemudian dilarang di waktu tertentu. Yang kedua, apa yang seseorang itu membuat akad perjanjian untuk Allah dari nadarnya, atau dia membuat sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aw harramahu lillah summa arada hillahu, atau dia haramkan dirinya untuk Allah, kemudian dia ingin untuk menghalalkannya. Jadi orang nadar kan asalnya tidak wajib baginya. Orang nadar itu tidak wajib baginya. Kemudian dia wajibkan untuknya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum nadar sendiri dijelaskan oleh para ulama. Apa hukum asal dari nadar? Hukum asal dari nadar apa? Saya bernadar untuk Allah, saya akan puasa 3 hari, atau saya akan membangun sebuah masjid. Hukum asalnya apa? Sebagian ada yang mengatakan makruh, sebagian ada yang mengatakan apa? Haram. Jadi hukum nadar itu bukan wajib atau sunnah, tapi para ulama berbeda pendapat dalam 2 hukum saja. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Dari sisi mana? Kenapa itu makruh atau haram? Kata para ulama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwasanya orang yang bernadar itu tidaklah bernadar kecuali dia berasal dari sifat bakhil. Kecuali nadar itu berasal dari sifat bakhil. Kenapa? Ya karena dia mau melakukan ketaatan kalau permintaannya dikabulkan oleh Allah. Misal kalau saya lulus ujian saya akan puasa, kalau saya naik pangkat saya akan bersedekah ini sedekah itu. Dia mau beramal tapi dikaitkan dengan dikabulkannya doa permintaan. Demikian juga nadar tidak bisa merubah takdir. Nadar tidak bisa merubah takdir. Orang mau bernadar 1000 kali, ya kalau Allah belum menghendaki tidak akan terjadi. Tapi tanpa bernadar, kalau Allah mengabulkan permohonan seorang hamba, maka itu Allah akan menetapkannya. Taib. Atau dia mengharamkan untuk dirinya bersumpah, saya tidak akan masuk rumahnya fulan. Kemudian dia ingin menghalalkannya atau merubahnya. Fasyara Allah subhanahu hillahu bil kafarah wa sammaha tahillah. Maka Allah mensyariatkan penghalalannya itu dengan kafarah dan menamakannya dengan apa? Tahillah. Tahillah itu artinya berlepas diri, penghalalan. Walaysat hadhil kafarah mahiyah lihatki hurmatil ismi bil hanas. Dan bukanlah kafarah ini adalah kafarah yang menghapus
dikarenakan merusak kemuliaan dari nama Allah dengan sumpahnya itu. Kama dhannahu ba'dul fuqaha, sebagaimana sebagian para ahli fikih itu berpendapat dengannya. Fa inal hansa qad yakunu wajiban, maka sesungguhnya membatalkan sumpah itu kadang hukumnya wajib ketika di sana ada dosa. Jadi kalau orang bersumpah karena marahnya, emosinya, saya tidak akan bicara dengan bapak saya, ini namanya dosa, durhaka. Maka kalau seperti ini, kapan dia ada yang menasihatinya, dia tahu, maka dia harus batalkan itu sumpahnya, dia bayar kafarah. Baik. Wa qad yakunu mustahabban, atau sumpah itu bisa hukumnya sunnah. Artinya boleh dia teruskan sumpahnya, tapi ketika itu perkara yang bisa mendatangkan kemudaratan untuknya, maka dia apa? Dia bebaskan atau dia halalkan sumpahnya. Misalkan apa? Orang pengen vegetarian tapi pakai sumpah. Wallahi, demi Allah saya tidak mau makan daging apa saja. Orang mau vegetarian tidak perlu sumpah. Nah, ini ketika memang ada hal yang dia butuhkan, oh ternyata dia menderita sakit ini, sakit itu, dia butuh protein tinggi yang tidak bisa kalau dia dapatkan cuma dari tumbuh-tumbuhan, maka seperti ini disunahkan bagi dia untuk membatalkan sumpahnya. Wa qad yakunu mubahan, ya kalau mubah ini berarti sesuatu yang tidak ada mudarat yang muncul. Dia sumpah tidak ada pengaruhnya, dia mau batalkan atau tidak ada pengaruhnya. Misalkan apa? Saya bersumpah misalkan saya tidak akan ke Amerika, tidak ada pengaruhnya. Ya mau batalkan atau tidak, itu urusan dia. Taib. Wa innamal kafaratu khillun lima aqadahu. Maka sesungguhnya kafarahnya itu adalah penghalal yang bisa membolehkan dari apa yang dia telah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang terakhir an-na'u tsalis, yang ketiga, ma takunu fihi jabiratun lima fata. Apa yang ada padanya itu jabirah, pengganti lima fata dari apa yang hilang atau rusak. Ka kafarati qatlil khata', seperti kafarahnya dengan sebab membunuh karena tidak sengaja. Wa in lam yakun hunaka ismun, maka meskipun tidak ada dosa pada perbuatan itu, wa kafaratu qatlis sayyidi khata'an, demikian juga seperti kafarahnya membunuh binatang buruan karena tidak sengaja. Ya, sebetulnya di dalam pembahasan fikih para ulama khilaf. Kalau kita sedang ihram, maka tidak boleh kita membunuh binatang buruan darat. Maka kapan kita membunuhnya dengan cara tidak sengaja, sebetulnya tidak ada dosa dan juga tidak ada kafarah. Tapi ini tempatnya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fa inna dzalika min babi zawabir, maka sesungguhnya hal tersebut termasuk dari bab jawabir. Jawabir jamak dari jabir, artinya apa? Mengganti. Wan naul awal min babi zawajir. Nah, dari tiga macam tadi, kemudian kata beliau wan naul awal, dan macam yang pertama itu min babi zawajir, itu termasuk bentuk apa? Zawajir, yaitu apa? Sebagai bentuk zajr. Zajr itu apa? Penghardikan atau pelarangan yang keras agar orang tidak mendekatinya. Wa na'ul wasatu, dan contoh atau macam yang kedua min babi at-tahilla lima mana'ul akad, termasuk dari bab tahilla, itu membolehkan, menghalalkan dari apa yang dilarang sebelumnya karena akad yang dia buat, perjanjian yang dia buat. Baik. Saya baca dikit. Kemudian la yastamilu haddu wa ta'zir, tidak pernah berkumpul hukuman had dan ta'zir sekaligus. Wa la yastami'u haddu wa ta'ziru fi ma'siyah, dan tidaklah terkumpul pada hukuman had dan ta'zir fi ma'siyah, di dalam suatu perbuatan maksiat.
had itu yang ada aturannya dari Allah, dari Rasulnya. Kemudian ta'zir itu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, karena memang batasannya tidak mencapai batasan dari perbuatan dosa yang ada aturan hadnya. Bal in kana fiha haddan, bahkan jika ada pada perbuatan dosa itu had, hukuman had, uktufiya bihi, maka dicukupkan dengannya, wa illa uktufiya bi ta'zir, dan jika tidak cukup maka dicukupkan dengan at-ta'zir. Wa la yastami'ul hadd wal kafarah fi ma'siyah, dan tidaklah berkumpul hukuman had dan kafarah di dalam maksiat. Ini sama ya. Kalau ada hukuman had, maka juga tidak berkumpul dengan hukuman kafarah sekaligus. Bal kullu ma'siyatin fiha haddun fala kafarata fiha. Bahkan setiap perbuatan maksiat itu ada padanya hukuman had, dan maka tidak ada hukuman kafarah padanya. Wa ma fihi kafarah fala hadda fihi, dan apa yang ada padanya hukuman kafarah, maka tidak ada hukuman had padanya. Wa hal yajtami'u lit-ta'ziri wal kafarah fil ma'siyah, dan apakah bisa berkumpul pada hukuman ta'zir dan hukuman kafarah fil ma'siyah di dalam satu kemaksiatan, allati la hadda fiha, yang tidak ada hukuman had padanya, fihi wajahan, maka ada pada perkara ini itu dua sisi. Wa hadza kal wad'i fil ihrami wasiyam, dan ini seperti hukuman menjimai istrinya di waktu ihram dan siam, puasa Ramadan. Wa watil haid, dan mendatangi istri di waktu haid. Wa idza aujabana fil kafarah, dan jika Allah telah mewajibkan kita untuk membayar kafarah, fakila, maka dikatakan pula yajibu ta'ziru lima intahaka minal hurmah birukubil jinayah, wajib untuk ditetapkan hukuman ta'zir pada apa yang telah menjadi rusak dari kemuliaan bulan Ramadan dan semisalnya, atau kemuliaan tanah haram, birukubil jinayah, dengan dilakukannya perbuatan dosa atau kejahatan. Wakila, dan dikatakan pula la ta'zira fi dzalik, tidak ada hukuman ta'zir dalam hal itu. Ya, sebagian para ulama mengatakan merusak kehormatan bulan Ramadan, tanah haram, itu ada hukuman ta'zir, dan sebagian para ulama mengatakan tidak ada hukuman ta'zirnya, cukup dengan kafarah. Iktifaan bil kafarah, karena sudah tercukupkannya dengan kafarah, li'annaha jabiratun wa mahiyah, karena perkara itu adalah bentuk dari jabirah. Jabirah itu mengganti, wa mahiyah dan menghapus. Baik, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bismillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.